السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الملك الحق المبين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. Amma ba'du, rekan-rekan yang tengah mengikuti kajian online Yayasan Syahama, kita bertemu kembali dalam kajian kitab Nurut Tuja min Aqidati A'immatul Huda. Kita masih akan melanjutkan penjelasan Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Bayan Aqidati Ahli Sunnati wal Jamaah, yang lebih populer dengan Al-Aqidah At-Tahawiyah, yang memegang buku silahkan dilihat halaman 12. Qala al-muallif rahimahullah wa qala rahimahullah wa man wasafa Allah bima'nan min ma'ani al-bashar faqad kafar. Wa qala rahimahullah, yang dimaksud wa qala di sini adalah Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Wa qala rahimahullah, Imam Abu Ja'far At-Tahawi juga menegaskan wa man wasafa Allah bima'nan min ma'ani al-bashar faqad kafar. Barang siapa menyifati Allah dengan salah satu di antara sifat-sifat manusia, faqad kafar, maka dia telah keluar dari Islam. Asy-syarhu anna man wasafa Allah, penjelasannya bahwa orang yang menyifati Allah bisifatin min sifatil bashar, dengan suatu sifat min sifatil bashar, di antara sifat-sifat manusia, faqad kafar, maka dia telah keluar dari Islam. Wa sifatul bashari katsira, sifat-sifat manusia itu banyak. Wa awwaluha, sifat manusia yang paling menonjol, paling utama, al-hudutsu, ay wujudu ba'dal adam, yaitu ada setelah sebelumnya tidak ada. Al-hudutsu, kebaharuan, ada setelah sebelumnya tidak ada. Wa minha, di antara sifat manusia, al-mautu, mati. Wa minha, di antara sifat manusia, at-taghayyuru, berubah, wat-tahawwulu, dan berpindah, beralih, min halin ila hal, dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Wa minha, di antara sifat-sifat manusia, al-harakatu, bergerak, was-sukunu, diam, lawan dari bergerak, wal-infi'alatu, dan reaksi, respon, wan-nuzulu al-hissiyyu, dan turun secara hissi, secara fisik, turun, berpindah dari atas ke bawah, berpindah dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Was-su'udu, dan naik dari atas ke bawah, dari tempat yang lebih rendah ke tempat yang lebih tinggi. Wal-intiqalu, dan berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Wal-launu, dan warna. Wal-jismu, jism, memiliki ukuran, panjang, lebar, kedalaman, memiliki dimensi. Wat-tulu, tinggi. Wal-qisaru, pendek. Wat-tahayyuzu, dan bertempat, mengisi ruang kosong, fi jihatin, di suatu arah, wa makanin, dan di suatu tempat. Wal-ihtiyaju, dan membutuhkan. Wa tajaddudul ilmi, berlakunya ilmu yang baru, ilmu yang bertambah, ilmu yang berbilang, ilmu yang baru, tahu setelah sebelumnya tidak tahu. Wa turu'un nisyani,
dan munculnya sifat lupa, berlaku atau munculnya sifat lupa. Wal jahlu, dan ketidaktahuan. Wal julusu, duduk. Wal istiqraru, menetap, bersemayam. Wal muhazatu, berada di atas sesuatu dengan jarak, berada di atas sesuatu sejajar dengannya dengan jarak. Wal masafatu, berlakunya jarak. Wal ittisalu, menempel. Wal infisalu, berpisah. Wa nahwu dzalika, dan semacamnya. Faman wasafallaha, maka barang siapa menyifati Allah bisifatin, dengan salah satu min hadhihi sifati, di antara sifat-sifat ini, faqad kafara, maka dia telah keluar dari Islam. Hadirin ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Seperti sudah kita selalu singgung sebelumnya, bahwa perkataan Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi dalam Al-Aqidah At-Tahawiyah itu adalah naqlun lil ijma'. Itu adalah mengutip kesepakatan. Kesepakatan siapa? Kesepakatan Ahlus Sunnati wal Jamaah. Kesepakatan generasi salaf. Keyakinan-keyakinan yang diyakini oleh Rasulullah, para sahabat, para tabi'in, para atba'ut tabi'in, dan generasi salaf pada umumnya hingga masa Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullahu ta'ala. Jadi dalam konteks ini Imam Abu Ja'far At-Tahawi mengutip ijma', kesepakatan para ulama Ahlus Sunnati wal Jamaah, kesepakatan generasi salaf, bahwa barang siapa menyifati Allah dengan salah satu di antara sifat manusia, dengan salah satu di antara sifat-sifat makhluk, maka orang tersebut telah keluar dari Islam. Makna keluar dari Islam ini, makna kekufuran di sini benar-benar kufur, keluar dari Islam. Jadi barang siapa menyifati Allah dengan salah satu di antara sifat manusia, dengan salah satu di antara sifat makhluk, maka dia telah keluar dari Islam, karena dia telah menyerupakan Allah dengan makhluknya. Karena dia telah menyerupakan Allah dengan makhluknya, telah terjatuh pada paham tasybih, tajsim, tamtsil, menyerupakan Allah dengan makhluknya, menjisimkan Allah, menetapkan keserupaan atau kesamaan antara Allah dengan makhluknya. Jadi kalau ditanya kenapa orang yang menyifati Allah dengan salah satu di antara sifat manusia, dengan salah satu di antara sifat makhluk, maka dia telah keluar dari Islam, karena dia telah menyerupakan Allah dengan makhluknya, karena dia telah terjatuh pada tasybih, karena dia telah terjatuh pada tamtsil, paham yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, paham yang menyamakan Allah dengan makhluknya, paham yang menetapkan keserupaan Allah dengan makhluknya, baik dari satu sisi, beberapa sisi, atau semua sisi keserupaan. Kenapa tasybih ini dinilai telah mengeluarkan orang dari Islam? Karena itu mendustakan Al-Quran. Karena paham tasybih, paham yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, itu jelas menentang Al-Quran, mendustakan Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Walam yakul lahu kufuwan ahad." Tidak ada satupun yang serupa, sekufu, sebanding dengan Allah. Allah Ta'ala telah menegaskan, "Fala tadribu lillahil amthal." Jangan jadikan serupa-serupa bagi Allah. Allah Ta'ala berfirman dalam ayat lain, "Hal ta'lamu lahu samiyya." Engkau tidak akan mendapatkan serupa bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih tegas lagi, Allah Ta'ala menyatakan, "Laisa kamitslihi syai'." Bahwa Allah tidak menyerupai semua makhluknya. Allah tidak menyerupai satu pun di antara makhluknya.
baik dari satu segi keserupaan atau beberapa segi keserupaan atau semua sisi keserupaan. Ayat ini sebagaimana telah kita jelaskan di awal kajian kitab Nurul Duja ini, bahwa makna ayat ini adalah at-tanzihul kulli. At-tanzihul kulli, menyucikan secara total Allah dari segala keserupaan dengan makhluk. Maknanya Allah tidak menyerupai semua makhluknya tanpa terkecuali, baik dari satu segi keserupaan maupun semua sisi keserupaan. Ini makna dari ayat laisa kamitslihi syai'. Maka tidak heran jika para ulama salaf radhiyallahu taala anhum menegaskan, barang siapa menyifati Allah dengan salah satu di antara sifat manusia, dengan salah satu di antara sifat makhluk, maka dia telah kafir, keluar dari Islam. Karena dia telah jatuh pada paham tasybih, pada paham tajsim, pada paham tamtsil, paham yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, paham yang menjisimkan Allah. Dan jelas tasybih dan tajsim ini bertolak belakang dengan aqidah Al-Quran, mendustakan ayat-ayat suci Al-Quran. Sekian banyak ayat-ayat suci Al-Quran yang menegaskan bahwa Allah tidak menyerupai semua makhluknya, bahwa tidak ada sisi keserupaan sama sekali antara Allah dengan makhluknya. Kenapa orang yang menyerupakan Allah dengan makhluknya keluar dari Islam? Karena telah mendustakan Allah. Jika orang berpikir dengan akal yang sehat, maka dia akan menemukan bahwa seandainya Allah bersifat dengan salah satu di antara sifat manusia, seandainya Allah bersifat dengan salah satu di antara sifat makhluknya, niscaya boleh berlaku bagi Allah apa yang berlaku bagi makhluknya. Niscaya boleh berlaku bagi Allah apa yang berlaku bagi manusia. Ya, li'anna al-mutasyabihat yajuzu 'ala ba'dihha ma yajuzu 'ala al-ba'd al-akhar. Karena sesuatu yang serupa itu boleh berlaku bagi sebagiannya apa yang berlaku bagi yang lain. Al-mutasyabihan yajuzu 'ala ahadihima ma yajuzu 'ala al-akhar. Dua hal yang serupa itu boleh berlaku bagi salah satunya apa yang berlaku bagi yang lain. Ya. Nah, jadi seandainya Allah bersifat dengan salah satu di antara sifat manusia, seandainya Allah bersifat dengan salah satu di antara sifat makhluknya, niscaya boleh berlaku bagi Allah apa yang berlaku bagi makhluk, apa yang berlaku bagi manusia, seperti al-hudud, keberadaan setelah sebelumnya tidak ada. Al-fana, punah, mati, tiada setelah sebelumnya ada. Niscaya boleh berlaku bagi Allah apa yang berlaku bagi makhluk, seperti at-tatawwur, berpindah, berkembang dari satu keadaan ke keadaan yang lain, berubah dari kondisi kuat ke kondisi lemah, beralih dari sifat hidup ke sifat mati. Nah, yang boleh berlaku baginya sifat-sifat seperti ini tidak sah menjadi Tuhan. Tidak sah menjadi Tuhan. Yang boleh berlaku baginya sifat-sifat ini berarti dia hadis baru. Berarti dia makhluk. Yang boleh berlaku baginya sifat-sifat makhluk, itu makhluk. Ya, padahal al-uluhiyah wal huduth la yajtami'an. Sifat ketuhanan dan sifat kebaharuan itu tidak akan pernah bersatu. Ya, tidak akan pernah bertemu antara sifat ketuhanan dan sifat kebaharuan. Tuhan itu ada tanpa permulaan, qadimun azali, sedangkan makhluk itu hadithun bahar. Keduanya tidak akan pernah bertemu, tidak akan pernah bersatu. Ya, ya. Jadi
orang yang menyifati Allah dengan salah satu di antara sifat manusia, dengan salah satu di antara sifat makhluknya, maka dia telah keluar dari Islam, karena dia telah menyerupakan Allah dengan makhluknya. Ya, dan itu mendustakan firman Allah Subhanahu wa taala, laisa kamitslihi syai', dan ayat-ayat sejenis. Seandainya Allah bersifat dengan salah satu di antara sifat manusia, seandainya Allah bersifat dengan salah satu di antara sifat makhluknya, niscaya boleh berlaku bagi Allah apa yang berlaku bagi manusia, apa yang berlaku bagi makhluk. Karena sekali lagi, dua hal yang serupa itu berarti boleh berlaku pada satunya, apa yang boleh berlaku bagi yang lain. Ya, jika demikian halnya berarti boleh berlaku bagi Allah, ya, keberadaan setelah sebelumnya tiada, wujud. Boleh berlaku bagi Allah kematian, kefanaan. Boleh berlaku bagi Allah perkembangan, perubahan dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Berubah dari kuat menjadi lemah, dari hidup menjadi mati, ya, dan seterusnya, ya, dan seterusnya. Nah, ini dasarnya, ya, selain ijma' yang telah ditegaskan, kenapa orang yang menyifati Allah dengan sifat makhluknya dihukumi keluar dari Islam. Hadirin ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita lihat kitab kembali, tadi telah ditegaskan wa sifatul basyari katsirah. Sifat manusia itu banyak sekali. Ya. Al-hudud ada setelah sebelumnya tidak ada. Al-maut mati, at-taghayyur berubah, wat-tahawul berpindah, beralih dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Bergerak, diam, tidak bergerak. Ya, al-infialat, emosi, reaksi, respon, ya. Ada suatu kejadian, ya, suatu peristiwa, sebuah sebab, ya, kemudian terjadi apa yang namanya infial, ya. Seperti kita gembira, kita senang, itu adalah infial, respon, reaksi, ya, ketika kita melihat anak yang kondisinya lusuh, pakaiannya compang-camping, ya, kemudian berjalan minta-minta misalnya, maka akan timbul infial, ya, akan timbul rasa kasihan, rasa sayang, ya, ini namanya infial. Kalau ada orang lewat di depan kita kemudian meludahi kita, kena muka kita dan semacamnya, maka timbul respon, reaksi, marah, emosi, ya, itu juga bagian dari infial. Kemudian turun dari atas ke bawah, naik dari bawah ke atas, ya, ini juga jelas merupakan sifat manusia, sifat makhluk. Berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, memiliki warna, ya, zatnya adalah jism, ya, yang punya panjang, lebar, kedalaman, punya dimensi, tinggi, pendek, ya, bertempat di suatu arah, di suatu tempat, membutuhkan munculnya ilmu baru, berlakunya lupa, ya, ketidaktahuan, duduk, bersemayam, berada di atas sesuatu dengan jarak, berlakunya jarak, ya, menempel, berpisah, dan semacamnya. Semua itu adalah sifat-sifat makhluk. Yang disebutkan dan yang tidak disebutkan banyak sekali, semuanya adalah sifat-sifat makhluk. Barang siapa menyifati Allah dengan salah satu di antara sifat makhluknya, maka dia telah keluar dari Islam. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ada beberapa penekanan yang ingin kami sampaikan. Pertama, di antara sifat makhluk adalah at-tahayyuzu fi jihatin wa makan. Berada di sebuah tempat, di sebuah arah, mengisi ruang kosong, ya. Nah, ini adalah salah satu di antara sifat-sifat makhluk.
Ya, karena itu jika ada orang yang mengatakan bahwa Allah Ta'ala berada, kalau ada orang yang mengatakan bahwa Allah menempati sebuah tempat, sebuah arah, ya, maka dia telah menyifati Allah dengan sifat-sifat atau salah satu sifat makhluknya. Ya, barang siapa mengatakan bahwa Allah Ta'ala berada di suatu tempat, suatu arah, berarti menetapkan serupa-serupa yang banyak bagi Allah. Karena baik benda yang kathif, yang bisa dipegang dengan tangan, seperti manusia, benda-benda padat, binatang, ya, pepohonan, tumbuh-tumbuhan, bebatuan, ataupun benda-benda latif seperti cahaya, angin, kegelapan, dan semacamnya. Semua ini memiliki tempat masing-masing. Semuanya mengisi ruang kosong di mana masing-masing berada. Berarti yang menetapkan bahwa Allah Ta'ala bertempat di suatu arah, di suatu tempat, berarti menetapkan sekian banyak serupa-serupa bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menetapkan sekian banyak serupa-serupa bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah di bagian lain dari kitab Al-Aqidah Tahawiyah ini yang kita sudah kaji kemarin, ya, Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi menegaskan wala tahwihil jihadus sittu kasairil mubtada'ah, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak diliputi oleh 6 arah penjuru sebagaimana makhluk-makhluknya diliputi dengannya. Dengan kata lain, Allah Ta'ala ada tanpa tempat, tanpa arah. Karena berada atau menempati suatu tempat, suatu arah adalah sifat makhluk. Allah wajib disucikan dari sifat-sifat makhluk, dan barang siapa menyifati Allah dengan sifat-sifat makhluk, dengan salah satu di antara sifat-sifat makhluk, maka dia telah keluar dari Islam. Kemudian di antara sifat al-bashar, di antara sifat makhluk juga adalah tadi kita singgung al-infial, ya, bereaksi, memberikan respon, ya, berpindah dari keadaan gembira menjadi sedih, sedih berubah menjadi gembira, ya, marah kemudian reda marahnya, tidak marah kemudian marah. Ini namanya adalah infial. Ya, tadi sudah kita singgung, ada sesuatu yang terjadi kemudian menimbulkan respon, menimbulkan kondisi baru. Yang tadinya tidak marah menjadi marah, yang tadinya marah menjadi tidak marah, yang tadinya gembira menjadi sedih, yang tadinya sedih menjadi gembira karena ada sesuatu yang terjadi, ya, sehingga muncul reaksi, respon, ya, kondisi yang baru, ya. Sebelumnya orang tersebut atau sesuatu tersebut tidak berada dalam kondisi ini, kemudian dia berubah menjadi berada pada kondisi yang baru, dan begitu seterusnya, ya. Al-infial itu adalah sifat makhluk. Nah, berarti dari penjelasan ini kita pahami bahwa al-ghadab dan ar-ridha bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, ini adalah dua sifat bagi Allah Ta'ala. Dan dua sifat ini maknanya bukan infial, bukan sesuatu yang baru, bukan Allah tadinya tidak marah kepada A kemudian berubah marah kepada A, ya, atau tadinya marah kemudian berubah menjadi ridha terhadap A, ya, tidak demikian. Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi di bagian lain dari kitab Al-Aqidah At-Tahawi yang menegaskan wallahu yaghdabu wa yarda la ka ahadin minal wara. Allah itu disifati dengan ghadab, disifati dengan ridha, tapi tidak seperti seorang manusia, tidak seperti makhluk yang marah dan reda marahnya, marah dan ridha, tidak seperti itu.
Ya, jadi murka Allah, ridhonya Allah tidak seperti marah dan ridhonya makhluk. Kalau marah dan ridhonya makhluk itu infial. Ya, terjadi sesuatu yang membuatnya marah, terjadi sesuatu yang membuatnya ridho. Ya, ini bagi makhluk. Ya, tadi kita singgung kalau kita berjalan lalu ada orang melewati kita lalu meludahi kita. Yang tadinya kita tidak bersifat marah, tadinya kita berada dalam kondisi yang bukan kondisi marah, karena terjadi sesuatu saat itu juga muncul sifat marah pada kita. Ya, nanti dengan berjalannya waktu sifat marah ini hilang misalnya. Nah, itu yang dimaksud dengan infial, sesuatu yang hadis, sesuatu yang baharu. Ya, tadinya tidak marah kemudian marah, tadinya tidak ridho kemudian ridho. Ya, tadinya sedih kemudian gembira, tadinya gembira kemudian sedih. Ini yang dimaksud dengan infial. Nah, karena itulah maka sifat ghadab dan ridha bagi Allah itu maknanya bukan infial. Ya, sifat-sifat Allah itu bukan sifat yang baharu. Ya, sifat-sifat Allah bukan sifat yang baharu. Tadinya Allah tidak bersifat dengannya kemudian bersifat dengannya. Hasya wa kalla. Itu tidak berlaku bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hudutsus sifat yastalzimu hudutuz zat. Karena seandainya sifat-sifat Allah itu baharu, berarti zatnya juga baharu. Kebaharuan sifat itu meniscayakan kebaharuan zat. Ya, sedangkan yang mengatakan Allah hadis itu bukan muslim. Mengatakan Allah Ta'ala makhluk itu bukan muslim. Ya, karena itu berdasarkan pemahaman yang tepat ini, pemahaman yang benar ini, maka jika kita membaca sebuah hadis syafa'at, bahwa para nabi mengatakan saat dimintai syafaat, ya, Nabiullah Adam, Nabiullah Nuh, Musa, Isa, ketika orang-orang nanti di yaumul qiyamah mendatangi para nabi ini, kemudian mereka meminta agar para nabi ini memberikan syafaat kepada umat-umat para nabi saat itu, maka para nabi ini menegaskan innallaha ghadibal yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mithlahu wa la yaghdab ba'dahu mithlahu. Makna hadis ini bukan bahwa sifat ghadab Allah itu saat itu muncul baru. Ya, sifat ghadab yang terjadi di hari kiamat bukan berarti muncul baru. Sebelumnya Allah tidak punya sifat ghadab itu, dan setelahnya Allah tidak punya sifat ghadab itu. Hasya wa kalla. Apa makna hadis ini? Innallaha ghadibal yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mithlahu wa la yaghdab ba'dahu mithlahu. Maknanya bahwa Allah menampakkan di hari kiamat atharul ghadab. Ya, sesuatu kejadian-kejadian yang dahsyat, ya, peristiwa-peristiwa dahsyat itu belum pernah terjadi sebelumnya dan tidak akan terjadi hal yang sama dengan itu setelah. Artinya di hari kiamat Allah menampakkan atharul ghadab, bahwa Allah Ta'ala menampakkan kejadian-kejadian yang Allah ciptakan dengan kekuasaannya, dengan sifat ghadabnya, ya, maka pengaruh ini, kejadian ini muncul, ya, yang menunjukkan ghadabnya Allah Ta'ala. Kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa dahsyat yang luar biasa, di mana peristiwa-peristiwa dahsyat ini belum pernah terjadi sebelumnya dan tidak akan terjadi setelahnya hal yang serupa. Jadi yang dimaksud atharul ghadab, ya, bukan sifat ghadab Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sifat ghadab dan ridha Allah azali.
Sementara atharul ghadab itu yang hadithah. Ya, kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang muncul yang menunjukkan ghadabnya Allah. Ya, mazahirul ghadab, atharul ghadab. Kejadian-kejadian yang menunjukkan sifat ghadabnya Allah Subhanahu wa taala saat itu muncul begitu dahsyat, begitu luar biasa, dan hal itu belum pernah muncul sebelumnya dan tidak akan muncul setelahnya hal seperti itu. Jadi hadis ini sama sekali tidak menunjukkan bahwa sifat ghadab Allah itu infial, bahwa sifat ghadab Allah itu hadis, ya, sama sekali tidak. Karena yang dimaksud dalam hadis ini adalah atharul ghadab, ya, sesuatu yang terjadi yang menunjukkan ghadab Allah Subhanahu wa taala. Seperti penegasan Imam Ahmad ketika menafsirkan firman Allah taala, "Wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan saffa." Kata Imam Ahmad, "Wa jaa'a rabbuka" ay ja'at qudratuhu, muncul tanda-tanda kekuasaan Allah. Muncul tanda-tanda kekuasaan Allah, bukan sifat qudrah Allah yang muncul ada setelah sebelumnya tidak ada, bukan, tapi atharul qudrah, sesuatu yang terjadi yang menunjukkan sifat qudrah Allah Subhanahu wa taala. Ini penting untuk dipahami karena hadis ini dijadikan dalil oleh sebagian golongan musyabbihah mujassimah yang meyakini bahwa sifat Allah, ya, ghadab, ya, dan ridha itu sifat yang baharu, ada setelah sebelumnya tidak ada, muncul setelah Allah sebelumnya tidak bersifat dengannya. Kenapa? Karena menyalahpahami hadis ini, karena memang mereka sudah terasuki paham tasybih dan tamtsil, ya, menyifati Allah dengan sifat-sifat baharu. Bagi mereka itu bukan masalah, tapi bagi orang yang memahami aqidatul tanzih, bagi orang yang memahami aqidatul Quran, akan tahu bahwa menyifati Allah dengan sifat-sifat baharu itu berarti mengatakan Allah baru. Mengatakan bahwa sifat-sifat Allah baharu sama saja mengatakan zat Allah baharu, karena wujuhus sifat yastalzimu wujuhuz zat, kebaharuan sifat meniscayakan kebaharuan zat. Jadi karena mereka menyalahpahami hadis ini dan mereka sudah terasuki paham tasybih, maka mereka menyifati Allah bahwa muncul bagi Allah sifat ghadab yang baharu. A'udzubillahirrahmanirrahim. Tapi para ulama ashabu al-fahm, para ulama yang paham Al-Quran, paham hadis, paham kaidah-kaidah yang berkaitan dengan zat dan sifat-sifat Allah, memahami hadis ini dengan pemahaman yang benar, memahami hadis ini dengan pemahaman yang tepat, bahwa yang baru yang muncul setelah sebelumnya tidak ada itu atharu al-ghadab, mazahiru al-ghadab, kejadian dahsyat yang menunjukkan murka Allah Subhanahu wa taala, itu yang baharu. Sedangkan sifat ghadab Allah, sifat ridha Allah itu azaliyah, abadiyah, sebagaimana ditegaskan oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawi, wallahu yardabu wa yarda la ka ahadin minal wara. Ini materi kita pada kesempatan pagi hari ini. Pada pertemuan berikutnya masih akan kita berikan beberapa penekanan, ya, terhadap sifat-sifat makhluk yang jika orang menyifati Allah dengannya menyebabkan orang ini keluar dari Islam. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada kesempatan pagi hari ini bisa dipahami dan memantapkan pemahaman kita terhadap aqidah Rasulullah, aqidah para sahabat, para tabi'in, aqidah ahlus sunnati wal jamaah. Nuhallil wa nusalli ala Rasulillah. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfir li wa lil mu'minina wal mu'minat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.